umur 15 atau umur 17, Ya. si anak cewek nih ya, kenapa sih nggak langsung dinikahin gitu sama orang tuanya? Dibekap gini si ininya, terus ditumbuk sama bekas kloset umur 20-an ya kan, yang suka ke tante-tante misalkan umur 34. Nah, Oke guys, kembali lagi di konten MDIB Podcast. Kali ini kita akan membahas apa bro? kita akan membahas tentang Yang lagi rame. asmara Hai. Kita akan membahas tentang percintaan dunia generasi Z gitu kan. anjay kelas one. Z generasi ya gitu. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Point of view lu bagaimana bro? Jadi kayak gini kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu. Nama budaya Bu Ajikan. Bentar, oke. Perkenalkan nama gua Handriman. Gua berasal dari negeri jauh ya kan. Negeri mana tuh? Jiran ya. Oh, Jiran. Iya, Timur Tengah lu. bukan. Kemana tuh? Cigomo. Ya, daerah itulah. Oke, jadi gua di sini akan point of the view. Point of the view tentang Future. percintaan bagaimana menurut lu bro? Oh, jadi oke. Jadi percintaan tentang anak sekarang atau anak dulu nih gimana nih? Dua-duanya lah, satu-satu bro, bisa boleh. Oke. Jadi Dulu deh. Oke, Dulu. siap. Oke, kalau dulu gitu kan. Sekitar tahun berapa dulu nih dulu teh? Berapa 80-an lah. Oke, tahun 80-an ya. Soal Baby- percintaan gitu kan ya. Baby boomers. Apaan tuh? Sebutannya kalau anak itu baby boomers. Oh. Atau generasi X gitu. Ya pokoknya itulah. Oh ya, Gimana siap. tuh? Jadi menurut gua percintaan tahun 80-an gitu kan ya. Gua belum tahu, Bang. Enggak. Soalnya gua belum lahir, Bang. Oh iya sih. Gua lahir tahun Tapi lu kan 97. suka mendengar dari Mama. Iya, ya. gitu. Biasanya kali. Iya sih, kalau menurut mereka gitu kan ya gua suka denger gitu kan kisah percintaan mereka gitu. Wah, cenah dulu majang cenah perjuangannya tuh gampang banget gitu kan. Dulu kan katanya Oh gampang kalau ya, dulu malah gampang ya. iya kan gue suka ngobrol nih kan sama tetangga gue yang dekat rumah gitu, namanya kita selain sensor non sebetulnya kita inisialkan Oh gitu. ya, bernama Mang Ihin ya. Iya Bang, Terus ya tuh kata Mang Ihin gitu kan ya. Dulu tuh kalau mau ke cewek gitu gampang banget katanya. oh, gampang nih. Soalnya tinggal pakai surat ya kan. Nah, Oh surat menyurat ya. iya surat menyurat. Lu ngalamin nggak? Enggak sih. Nah, itu dia. Dulu kan kalau kita ngirim surat nih kan, set pakai kata-kata yang indah gitu, pakai minyak wangi sedikit. Nah, Minyak dikit. itu. Bukan. Enggak juga itu. Minyak wangi lah yang iya. Minyak wangi melati gitu. Japaron. Iya, minyak wangi itu gitu kan. Di merangkai kata sedemikian rupa kayak pujangga gitu kan. Dikasih lah indah gitu iya, dikasih lah sama seseorang yang dia demenin itu kan. Nah, dari situ dibaca gitu kan sama si ceweknya, terus dibalas lagi gitu kan. Oh Terus, saling balas gitu jadi. iya saling balas. Terus nggak lama dari itu katanya kalau kata si ceweknya kalau gini lah, kalau misalkan serius sama Neng mah datang aja ke rumah gitu kan. Oh langsung bicara gitu. aja sama orang tuanya. Jadi dulu katanya mah gitu. Gak banyak drama berarti. Gak ya? banyak drama banget. Beda zaman kalau zaman sekarang gitu kan. Iya. Sekarang kan gitu. Sekarang nih kan. Wah kacau sih kalau sekarang ya kan. Emang gimana tuh? Gue mau tahu pendapat lu gimana kalau sekarang nih. Ya menurut ini kan bulan-bulan kemarin kalau nggak salah ya kan. Ini juga tentang kasus percintaan gitu kan. Yaitu seorang mahasiswa. Nah, ya pacaran gitu kan. Nggak tahu hamil duluan atau gimana gitu. Jadi dia merasa gitu hidupnya tuh udah hancur banget gitu. Terus dia mutusin untuk terjun dari lantai 3 mall gitu kan. Bunuh diri dia ke bawah. Wah di mall. Iya. Terus dia nggak tahu di kosannya gitu, nggak tahu di backpacknya gitu kan, dia nulis gitu tentang
ditulis gitu. Iya, katanya udah nggak kuat mah gitu kan. Oh, buat orang tuanya maksudnya. Iya gitu, mungkin itu pesan-pesan terakhirnya gitu kan. Jadi gue bingung sih sekarang ya, mental health. Ya, gimana tuh? Anak-anak sekarang sih mental health. Oh, parah sih. Apa-apa gitu kan, misalkan kejadian kecil atau yang membuat ya bisa sindiran atau apa ya? Sindiran Sarkas lah kalau zaman sekarang. Sarkasem nih kan. Langsung kan gitu ngedon gitu kan, nangis sendiri terus update status di WA gitu kan, update status di WA gitu tentang kesedihannya gitu kan. Dulu mah nggak gitu kan, paling dulu gitu kalau galau gitu kan ya, ngambil ini apa mangga tetangga gitu kan, jadi petis bareng-bareng atau gitu. Ayamnya gitu di. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang sih paling murung di kamar gitu. Oh gitu sih. Iya, gitu aja sih. Langsung mediasi ke Ubud gitu, ke sana ke Bali ya. Rata-rata mau ngapain tuh? Mediasi biasa nih. Mediasi kayak di ini apa? Di ya, apa sebutannya tuh ya? Saha mana? Ya itu kan mediasi kan? Oh sama sih. Oh iya. Tapi beda ininya sih. Iya. Ya menurut gue itu aja sih. Oh gitu. Kalau zaman sekarang percintaan, menurut lu gimana? Lebih banyak dramanya sih ya. Kalau dilihat-lihat ya. Iya. Jadi kebanyakan dramanya gitu. Nggak ada apa ya? Nggak ada misalnya saling tukar pikiran. Mungkin ada sih, tapi kebanyakan tuh terutama generasi Z. Nah, Z generasi gitu kan. Kebanyakan itu drama gitu. Hal kecil bisa jadi misalnya berantem atau apapun gitu kan. Iya. Makanya kebanyakan sih di zaman sosmed ini kan dikit-dikit posting, dikit-dikit posting kan gitu kan. Iya benar. Banyakan minusnya sih ya. Iya bener gak sih? Iya sih kalau menurut gue gitu kan. Tapi ada plusnya juga gitu Bang dari plusnya gitu. Gimana tuh? Ya, misalkan nih kan ada kejadian juga ya, gak tahu di Sulawesi gak tahu di mana gitu kan ya. Dia tuh pacaran ya kan sama temen seangkatannya di sekolah gitu kan. Nah singkat cerita tuh kan mereka tuh yang satu kerja nah kan, yang satu dia tuh nganggur gitu. Nah terus sudah berjalan hubungan itu kan di mereka gitu. Berjalan hubungannya. Iya berjalan sedemikian berjalan. Iya terus berjalan sedemikian juga. Ya kan terus apa-apa gitu si cowoknya itu ya suka minta ini itu ke si ceweknya gitu. Oh, ke si ceweknya? Iya, si cowoknya tuh. Iya gitu. Terus mungkin singkat cerita gitu kan, si ceweknya tuh mungkin jenuh atau lelah gimana gitu kan. Nah, dia tuh berusaha untuk ngejauh dari si cowok itu. Oh gitu. Emang berarti kebilang hubungan toksik dong? Iya, belum beres di situ juga ya kan. Terus si cowoknya tuh terus ngejar-ngejar dia gitu. Ngejar-ngejar si ceweknya. Suka banget begitu. Iya, suka banget. Gak mau berpisah dengan dia gitu. Iya, betul. Tapi ya si ceweknya tuh nggak mau sama si cewek si ceweknya ngejauh gitu. Nah, si cewek itu dapat ide katanya gitu. Dapat alasan yang kuat supaya si cowoknya itu bisa jauh gitu dari dia kan. Oh, gimana tuh? Ya, jadi kata si ceweknya tuh katanya dia mau dijodohin. Oh, ngomongnya gitu. Iya, gitu. Terus setelah si cowoknya ngedenger berita itu dari si ceweknya, nah si cowoknya itu nyamperin ke rumah si ceweknya. Sama si ceweknya? Iya, dan mohon kepada ibu bapaknya gitu kan. Si cowoknya ini? Iya, si cowoknya itu. Kata si bapak si ceweknya itu kan, ini mah terserah si nengnya aja gitu kan. Iya, terserah si nengnya aja ya kan. Terus kata si cowok tuh nanyain si nengnya kemana gitu kan. Nah belum pulang kerja, nah disusulin si cowoknya itu ke tempat kerjanya dan belum pulang juga, diteleponin juga kan. Terus dia balik lagi, dia nunggu di tempat si ceweknya itu mau
pulang lah gitu. Mau pulang kerja. Iya, sekitar jam 8:30 atau kan pulangnya itu sekitar jam 9 kan. Malam. Dia nunggu dari 8:30 nih kan. Nah, tidak lama kemudian si ceweknya itu datang nih pakai motor. Nah, dan secara kebetulan gitu kan ketemulah dia di persimpangan jalan yang sepi itu kan. Si cowoknya tuh katanya gitu ngeyakinin supaya balik lagi sama dia segala macam gitu kan dengan alaminya, tapi si ceweknya tuh gak mau gitu. Nah dari situ mungkin nggak tahu kalap gak tahu gimana gitu kan. Si ceweknya tuh dipaksa ya kan ini jalan nih kan. Nah di pinggir jalan tuh ada kebun-kebun gitu sama ada bekas rumah kosong gitu. Nah diseret si ceweknya tuh kan, nah diseret gitu ke kebun, ke ada bekas rumah gitu, robohan rumah gitu kan. Nah dari situ gak tahu kejadiannya gimana, yang jelas pas balik lagi tinggal si cowoknya sendiri aja gitu pulang ke rumahnya. Oh gitu, si ceweknya kemana tuh? Si ceweknya itu di kebun itu pakai kloset di ini kepalanya ditumbuk gitu. Nah dari situ ini. Iya benar kisahnya nyata ini mah di daerah di sana. Nah dari situ kan keluarganya panik nih gimana nih katanya kan dicari-cari gak ada gitu. Gak ada dicari-cari, si ceweknya tuh gak pulang-pulang gitu kan. Terus lapor polisi si bapaknya itu kan. Nah dimulailah olah TKP gitu kan oleh si polisi. Terus ditanya-tanyain lah sedemikian rupa kepada keluarganya. Orang terakhir yang dia temuin siapa, terus chatan terakhirnya sama siapa di situ. Di situ tanyalah si polisi itu kepada keluarganya terakhir sama siapa. Nah dari situ si bapaknya itu buka suara ya, terakhir itu malam itu si bapaknya itu kan ada si cowok itu ke rumah katanya nanyain si Neng ini gitu ya kan? Terakhirnya tuh dari situ. Nah dari situ si polisi mulai curiga nih kan, ada bukti yang kuat gitu kan. Terus dipanggil lah si cowok itu ke polisi, diinterogasi. Nah akhirnya dia ngaku katanya. Iya ngaku. Iya katanya dia sakit hati karena kan ya dia gak mau diajak balikan gitu. Nah terus pas ini udah ngaku gitu kan, terus langsung rekonstruksi ulang gitu kan kejadiannya. Katanya dia si ceweknya tuh cantik banget ceweknya bang. Pas di-share gitu langsung dia dibekap gini si ininya, terus ditumbuk sama bekas kloset yang di rubuhan tempat rumah gitu. Ngeri kali anjir. Kata gue sih ini kelewatan kayaknya sih bang. Untuk kacau dengerin untuk generasi sekarang jangan sampai kejadian gitu ya. Ya miris sekali kan. Ya intinya kalau kita ya merasa jangan terlalu cinta banget sama manusia kan, namanya juga manusia. Ada kesalahan, pasti ada kesalahan gitu kan, tempatnya salah, pasti mereka bakal mengecewakan kita juga gitu kan. Jadi jangan pernah berharap 100% kepada manusia gitu. Tapi jangan sampai nantinya jadi kejadian begitu seperti ini ya. Iya. Aduh, pokoknya ya jangan sampai kejadian lagi lah. Jangan sih, kita gak mau gitu kan, terus-terusan ada begini itu di dalam kisah percintaan. Iya. Gua mau ngangkat ini nih. Apa bang? Di kampung gua nih ya. Iya. Agak ke pedalaman sih anehnya tuh, misalnya umur 15 atau umur 17. Iya. Si anak cewek nih ya, kenapa sih nggak langsung dinikahin gitu sama orang tuanya? Aneh gitu kalau menurut gue ya. Contoh kan di dalam pedalaman di daerah kita lah, di daerah ini gitu. Kenapa sih anehnya nggak bisa? Emang budayanya gitu dari dulu, tapi kan sekarang udah modern lah bisa dibilang gitu. Tapi kenapa sih masih bisa terangkat gitu budaya gitu, masih bisa terus-menerus begitu gitu kan? Oh jadi gua paham maksud lu. Gua soalnya ngelihat kebanyakan rata-rata nggak berhasil, kadang setahun udahan, kadang 6 bulan, kadang udahan. Jadi gimana dong menurut lu, salahnya siapa ya? Gimana kalau menurut gua gitu kan, gue sedikit mau
tahu dari lo gimana gitu. Iya. Kalau menurut itu kan, Iya. lo juga pasti tahu banyak kan di daerah kita gitu. Gue sih aneh gitu kan. Iya kan, gue paham yang lo omongin barusan ya kan. Bahkan sampai keponakan gue kalau nggak salah ya kan, dia berumur 14 tahun kalau nggak salah, dia dinikahkan sama orang tuanya emang gitu. Kan kebanyakan gitu kan. Iya. Nah, gua aneh sih bener, gimana tuh? Tapi menurut gua gini kan, kalau kayaknya sih, ini menurut pandangan gua ya. Jadi gini, orang tua tuh khawatir gitu kan dengan pergaulan bebasnya kan anak sekarang gitu kan. Apalagi kalau si anak cewek gitu, dia main gitu sampai lupa waktu gitu kan sama siapa nggak tahu di luar gitu kan. Mungkin dia menjaga itu. Gitu. Tapi menurut ya kan ada bagusnya juga, ada sisi positif, ada sisi negatifnya juga. Kebanyakannya sih udah lama sih itu sih yang menurut gua. Iya. Wahai banget gitu kan. Gimana sih? Iya juga sih. Kalau kata gua sih ya, nggak bisa masuk gitu budaya lain misalnya udah open minded gitu misalnya kan. Kenapa sih aneh gitu? Jadi kasihan sama yang ngejalaninnya dong. Iya gak sih? Iya sih. Kalau menurut gue sih emang dari orang tua juga harus mengedukasi anaknya gitu kan. Jangan sampai kejadian seperti itu berulang kembali. Berarti yang salah tuh orang tua ngedidiknya dong. Kalau takut tadi kata lu, kalau takut misalnya pergaulan zaman sekarang, berarti yang nggak berhasil tuh ngedidiknya dong. Berarti kalau gitu. Iya gak sih? Iya sih. Kalau harus langsung dinikahin, berarti lu yang ngedidik salah bro gitu kan. Maksudnya bener gak sih? Iya, gua nggak tahu gimana gitu kan, atau itu kan kalau di umur segitu kan pasti cinta-cinta monyet gitu kan ya. Kan gitu, gua kasihan gitu yang ngejalanin mereka gitu kan, cinta terhadap nafsu semata itu supaya mau supaya maksudnya mau berkembang saja gitu. Atau yang lainnya gitu. Jadi kalau kalau lu tanya mereka gitu kan, menikah karena apa? Apa karena nafsu semata atau karena kebanyakan karena orang tua, takut orang tua kebanyakan sih. Mungkin juga seperti itu. Kebanyakan sih dijodoh-jodohin kan kebanyakan kan. Tapi kan kalau di kampung gitu ya namanya sih, kok kultur sih, udah jadi kultur sih. Gimana ya? Menurut lu bisa rubah gak maksudnya? Ya. Jadi misalnya jadi terserah gimana ya? Jadi sama kayak yang lain aja gitu. Menurut gue bisa diubah sih ya, dengan bisa berubah maksudnya bisa berubah dan bisa diubah. Oh begitu. Gimana tuh? Jadi tapi gak sekarang mungkin ya. Kelihatannya sih gitu sih. Ya mungkin sekitar beberapa puluh tahun lagi mungkin bisa beberapa puluh tahun ya mungkin generasi itu yang keliwat 10 tahun ke depan mungkin kan, kita nggak tahu kan saking canggihnya teknologi. Mungkin ya nggak tahu juga sih. Menurut gua nggak tahu, mungkin loncat 3 generasi mungkin kali ya, bisanya kali ya. Ya gitu sih. Ya mudah-mudahan bisa gitu kan. Tapi kan ya di umur segitu gitu kan, mereka nggak tahu apa namanya itu komitmen atau segala macam gitu. Bodoh sih kalau komitmen, nggak ada sih. Nggak ada sih kayaknya. Bener gak? Soalnya dijodohin. Kenal juga enggak misalnya. Ya, benar. Sama kayak ta'aruf dong ya. Ta'aruf. Bisa gak sih kalau gitu? Ta'aruf kan nggak di bawah umur juga kan? Iya sih. Malah gitu menanyakannya lebih. Kalau itu sih ya kalau udah ngomongin budaya mungkin nggak tahu juga sih. Mungkin buat orang tua yang begitu mending merubahnya tuh dari ngedidik anaknya. Pasti kalau gitu nggak mungkin dong. Iya. Ya, harus anaknya dulu yang dididik ya kan. Dan harus secepatnya dikasih edukasi gitu tentang pernikahan di bawah umur, dan jangan mentang-mentang nih kan ada yang udah banyak uang datang ke rumah gitu langsung anaknya dikasih gitu. Kasihan sama yang ngejalanin. Ya iyalah.
Ya misalkan kalau datang nih kan ke rumahnya gitu, ke rumah si cewek, si cowoknya itu kan udah banyak uang gitu kan. Terus si bapaknya itu kadang CS-an gitu kan. Itu kebanyakan gitu. Itu dijodohin gitu. Si ceweknya gak mau tuh, kebanyakan gitu sih. Iya sih. Makanya gak pernah lama gitu, kebanyakan sih, tapi nggak semua juga sih. Tapi dulu ya kan di daerah mana ya, kalau nggak salah daerah sini juga, tapi agak belah sana, belah di pedalaman banget. Iya, pedalaman banget kan. Gua tanya gitu kan, dulu gua mau kerja ke Bandung gitu kan, ke agen lah gitu. Nah, gua panggil dengan si eteh-eteh gitu kan. Bukan eteh-eteh sih tepatnya, tapi dia umurnya itu di bawah gua ya. Tapi dia udah nikah beberapa kali, no. Si eteh-eteh ini. Iya, si eteh itu kalau nggak salah umurnya sekitar 30 lah. 20 tahun. Udah beberapa kali nikah, udah berapa ya? 7 kali kalau nggak salah ya. Kata gua, teteh nikah. Wai. Kata gua kan, teteh nikah dari umur berapa? Kata gua gitu. Ditanya gitu. Kata dia sekitar 15 tahunan kalau nggak salah. Umur 15 tahun? Umur 15 tahun. Ya, gua mau nanya nih, kalau umur misalnya 14, 15, iya. Kalau hamil emang udah boleh? Kalau secara medis gimana sih? Kalau menurut secara medis sih nggak apa-apa gitu, nggak bahaya atau gimana? Ini berbahaya katanya. Oh, kata medis masih kalau berbahaya. Medis sih, emang dari idealnya dari umur berapa gitu kalau? Ya sekitar 20, 17 bisa? 18 bisa, ya udah bisa. Aneh gitu, gimana gitu bertanya tuh, aneh ya? Aneh juga sih. Aneh sih pokoknya buat orang tua gitu. Gua punya pertanyaan sama lu ya. Menurut lu nih kan anak muda ya kan yang suka anak muda misalkan umur 20-an ya kan, yang suka ke tante-tante misalkan umur 34, nah gimana tuh? Ya nggak masalah juga itu mah. Nggak masalah. Gimana masing-masing pribadi dong. Oh gitu. Kan ada yang suka yang tua, ada yang suka seumuran, ada yang suka lebih muda kan. Gimana fetis? Bukan fetis juga, apa ya? Gimana apa ya? Sukanya mungkin emang yang begitu. Jadi ya gimana? Ya gak bisa ngejudge juga dong. Apakah itu terpengaruh oleh video juga, Bang? Bisa jadi salah satunya. Oh, iya juga ya. Kan imajinasinya kalau gitu bisa dibilang kan. Iya sih. Wah, ya udah dulu sampai sini dulu mungkin ya. Iya, sampai sini. Pokoknya tadi poinnya buat orang tua yang begitu, mending ngedidiknya yang baik daripada nikahin di bawah umur gitu, karena kasihan buat yang ngejalanin, ya bener gak? Ya sedikit tambahan dari gue ya kan, untuk orang tua yang mungkin masih berada di pedalaman dan belum tahu tentang pernikahan di bawah umur gitu kan. Tolonglah banyak edukasi, jaga anaknya sampai umur 20 atau minimal 19, gitu kan? Minimal 20. Jaga anaknya, kasih pendidikan dan edukasi yang terbaik untuk anaknya supaya ketika kelak dia sudah menjalin hubungan rumah tangga, dia akan tahu dia perannya sebagai apa dan harus ngapain gitu kan. Makanya gak sebatas nafsu semata gitu. Sama-sama belajar pokoknya, orang tua gitu, juga gak boleh gak mau belajar kan gitu ya. Iya benar. Ya pokoknya gitulah poin hari ini. Thank you untuk semua yang nonton. Jangan lupa saksikan video-video selanjutnya. Bye. Ciao.